Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, ajaib. Bu Yosi sudah datang. Selamat pagi Bu Yosi. Ayo. Selamat pagi Bu Yosi. Selamat pagi Bu Yosi. Selamat pagi semuanya. Ya ampun Bu Yosi ini. Iya, Bu Yosi tiba-tiba muncul ya. Nah, yuk. Oke. Ya. Kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Bentar. Di mana ya? Lupa siapin deh. Masih tidak ada bersuara. Yuk, berdiri dulu. Yuk James, berdiri James. Aku. Di sana di sanalah aku buku Indonesia aduh kan aku hiduplah mari badannya untuk Indonesia Raya. Hari merdeka, aku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Tuhanan yang Maha Esa. Tuhanan yang Tuhan belajar tiga persatuan Indonesia, empat daerah yang dipimpin oleh negara dan persatuan
yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang 4. dipimpin Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu Besi. Nah, sekarang langsung belajar sama Bu Yosi ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Pivin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Yosi. Iya. Sehat? Ya sehat lah. Dong. Sehat. Sehat banget. Iya. Sehat dan semangat ya. Harus semangat. Karena Nabi harus semangat ya. Meluncur. Oke, Bu Yosi mau tanya dong, minggu lalu kita belajarnya sampai mana ya? Yesus tertinggal di bait Allah. Betul sekali. Kenapa kok Yesus tertinggal di bait Allah ya? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa Yesus tertinggal di bait Allah ya? Tuh. Kok diam? Di Yerusalem. Iya. Lalu ketika mereka datang ke bait Allah dalam rangka apa? Memperingati apa? Betul sekali, warga. Hari Raya Paskah ya. Memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir ya. Paskah zaman dahulu ketika dirayakan oleh Yesus itu memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, setelah itu Yesus setelah berdoa bersama dengan orang tuanya, lalu mereka semua pergi, tapi ternyata Yesus kenapa? Tertinggal di bait Allah. Yesus tertinggal di bait Allah. Yesus sedang apa? Yesus sedang bertanya. Yesus sedang bercakap-cakap dengan para guru agama yang ada di bait Allah. Ya, betul sekali. Pinter semuanya. Ternyata masih ingat. Jadi kenapa Yesus tertinggal di bait Allah? Karena Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang-orang dengan para guru agama. Sehingga Yesus nggak tahu juga kalau orang tuanya sudah pulang ya. Oke. Minggu lalu kita sudah mengerjakan buku Jamrud sampai nomor 3 ya? Iya, sudah. Ya. Betul ya? Sekarang Iya, betul. Ya, kita lanjutkan nomor 4 dan nomor 5 ya. Nah, setelah itu Bu Yosi akan masuk ke materi yang ya. Bentar Bu Yosi share screen dulu ya. Yuk, dibuka semuanya buku Jamrud halaman 57. Yuk, Jamrud halaman 57. Sudah? Ya. 57. Ya, halaman 57. Suaranya kurang besar. Halaman 57. Halaman
Selesai. Sudah dibuka semuanya bukunya. Halo. 2A. Bukunya sudah dibuka semua. Sudah. Dibuka halaman 57. Sudah. Nah, yang jawab cuma Michelle, yang lainnya sudah belum? Tolong semuanya jawab. Ya, yuk. Halaman 57 nomor 4. Nah, apa jawaban Yesus ketika ditemukan kembali oleh orang tuanya? Apa ya jawabannya Yesus? Bahagia. Tidak tahu bahwa aku harus ada di dalam rumah Bapakku. Jawabannya ada di halaman 54 ya. Bentar, Bu Yosi tuliskan. Apa jawaban Yesus ketika ditemukan kembali oleh orang tuanya? Mengapa? Yuk sambil ditulis ya anak-anak ya. Aku juga jawabannya begitu. Nah. Nah, ini ayo ditulis dulu. Ayo ditulis dulu semuanya, Bu Yosi tunggu. Jeremy sudah ditulis, Jer? Ayo ditulis. Ini lagi ditulis tahu. Oke. Siap. Selesai. Selesai. Oke, tunggu temannya ya. Selesai. Selesai. Oke, tunggu. Tunggu ini temennya masih ada yang menulis ini. Ya, ditunggu ya sebentar. Iya. Ya. Itu saya nggak cukup. Ya, ditulis di bawahnya Jovan di tempat yang cukup. Di sini. Nah, ditaruh di bawah sini juga bisa, Jovan. Nah, ditaruh di bawah sini lanjutannya atau Jovan juga bisa tulis di buku agama, di buku tulis agama juga bisa lanjutannya. Yang lainnya sudah cukup? Bisa cukup?
Cukup. Oke. Selesai, Bu Vin. Selesai, Bu. Selesai, Bu. Siapa? Osvaldo, Bu Yosi, apa Bu Oni, apa Bu Pipin? Bingung ya? Oke, bentar ya. Tunggu temannya ya. Yosi kalau nggak cukup ditaruh bawahnya yang ini dah. Ya, bisa ditaruh di bawahnya, Kenneth. Ya. Ya. Yang kecil ini loh, di atasnya yang nomor 5 ini loh. Boleh ditaruh yang di paling bawah sendiri ini juga boleh, atau ditulis di buku tulisnya Kenneth, buku tulis agama juga nggak apa-apa lanjutannya. Selesai. Ya, Bu Yosi lanjut ya. Bu Yosi lanjut ya. Nomor 5. Bagaimana sikap atau tindakanmu ketika ditegur oleh orang tua? Bagaimana? Mendengarkan. Iya, betul sekali, mendengarkan. Dan meminta maaf. Betul sekali. Boleh juga. Iya, Mbak. Sudah? Sudah. Ya. Tunggu temannya yang lain ya. Nah, Oke, sip. belum. Ya, Keiko. Nggak apa-apa. Ditunggu. Sudah selesai. Oke, tunggu ya. Sudah. Oke, sudah semua ya. Kalau sudah semua, Bu Yosi stop share. Ya, kalau sudah selesai semua, Bu Yosi stop share. Ting. Nah, oke. Sekarang, setelah kita menyelesaikan materi Yesus tertinggal di bait Allah, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Materi yang terakhir di semester 2 ini, yaitu ingin seperti Yesus. Nah, siapa yang kepingin menjadi seperti Yesus? Oke, Michelle, kenapa kok kepingin seperti Yesus? Apa yang kamu contoh dari Yesus? Karena Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta. Oh iya, karena Yesus menyembuhkan orang yang buta ya, berarti Yesus menolong orang yang sakit ya. Kalau Belva, kenapa Belva kepingin seperti Yesus? Soalnya Yesus baik. Karena Yesus baik. Good. Iya, ada lagi? Ada lagi yang punya jawaban yang lain? Oh iya, Kenneth
Kenneth, kenapa Kenneth? Kenapa Kenneth ingin seperti Yesus? Soalnya Yesus. Karena Yesus apa? Karena Yesus ganteng. Atau karena Yesus baik juga. Yesus menyembuhkan dosa manusia. Oke. Karena Yesus menebus dosa manusia. Betul sekali. Terima kasih. Ada lagi yang ingin seperti Yesus? Apa itu? Elisa. Elisa, kenapa kepingin seperti Yesus, Elisa? Karena Yesus guru yang baik. Karena Yesus guru yang baik, Bud, ya. Semua ingin seperti Yesus karena Yesus adalah teladan yang baik. Dia suka menolong banyak orang, ya. Dia suka menolong orang yang sakit, orang yang tidak hanya sakit. Yesus juga suka memberi makan, ya, karena kebaikan Yesus. Nah, sekarang kita akan belajar. Ingin seperti Yesus. Yesus adalah teladan hidup kita. Ya, Yesus adalah teladan hidup kita. Sebentar ya, Bu Yosi share screen dulu. Tunggu ya. Tunggu ya. Sudah keluar? Belum. Udah. Sudah. Nah, sebentar ya, Bu Yosi. Nah, ini. Kita semua seperti Yesus, ya. Yesus, sebentar. Bu Yosi mau menjelaskan semuanya, tolong di-mute. Ya, semuanya tolong di-mute dulu. Ya, semuanya tolong di-mute dulu. Nah, semuanya di-mute dulu ya. Semuanya di-mute dulu. Nah, nanti kalian boleh bertanya sebanyak-banyaknya kalau Bu Yosi sudah selesai menjelaskan, ya. Sekarang Bu Yosi akan menjelaskan dulu. Jadi anak-anak mendengarkan terlebih dahulu ya. Anak-anak mendengarkan, Bu Yosi akan menjelaskan. Didengarkan dan disimak dengan baik. Ya, nggak boleh dengan tidur-tiduran atau dengan begini nanti ngantuk. Duduk gitu nanti malah nggak jadi dengerin Bu Yosi, malah jadi ngantuk. Duduk gitu. Ya. Ya. Duduk yang tegak. Ya, duduk yang tegak, mendengarkan dengan baik ya. Ya, tidak ada yang tidur-tiduran, tidak ada yang dengan begini ya. Oke. Didengarkan baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi ingin seperti Yesus. Kenapa kok kita ingin seperti Yesus? Karena tadi ya banyak yang sudah menyebutkan Yesus itu adalah orang yang baik, suka menolong orang lain, sabar dan berbagai macam. Iya, dan berbagai macam. Benar. Yesus adalah teladan. Teladan itu artinya contoh yang baik. Ya, Yesus adalah contoh yang baik untuk hidup kita. Yesus adalah teladan yang baik untuk hidup kita. Nah, bentar. Nah, Yesus adalah Sang Penolong. Yesus adalah Sang Penolong dan perantara. Nah, perantara itu penyambung, ya. Yesus adalah penolong dan perantara kita kepada Bapa. Yesus sahabat semua orang, terutama orang yang miskin dan menderita, ya. Yesus adalah sahabat semua orang, terutama
Yesus itu adalah sahabat orang yang miskin dan menderita. Entah itu menderita sakit, kemudian menderita dalam kesusahan, atau miskin. Miskin itu tidak selalu tidak punya uang, tetapi miskin perhatian. Berarti kurang perhatian, ya. Nah, jadi miskin itu tidak selalu berupa miskin uang atau orang yang tidak punya uang, tetapi miskin juga dapat berarti orang yang kurang perhatian. Nah, ya, dan juga mereka yang menderita sakit, memiliki masalah dan lain-lain. Sebagai anak-anak Yesus, ya, kita semua adalah anak-anak Yesus. Ayo duduk yang manis yuk, duduk yang baik yuk. Ya, didengarkan dengan baik ya, biar mengerti ya. Ya. Sikapnya yang baik. Ya. Good. Sebagai anak-anak Yesus, kita harus mencontoh sikapnya Yesus. Di sekitar kita banyak sekali orang yang hidupnya menderita dan mereka butuh pertolongan dari kita. Ada teman-teman kita yang usianya itu sama dengan kita, harusnya masih sekolah, tetapi dia harus membantu orang tuanya untuk mencari nafkah, menjadi pengamen di pinggir jalan, ya. Mereka tidak mendapatkan fasilitas atau mereka tidak mendapatkan kasih sayang seperti yang kita dapatkan dari kedua orang tua kita, maka kita patut bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang ini, ya. Dan juga sebagai rasa syukur itu kita harus membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Mereka itu membutuhkan pertolongan dari kita. Nah, Yesus, ya, kalau kita mendengarkan tentang ceritanya Tuhan Yesus itu sering sekali membuat mujizat. Ya, dia menyembuhkan orang yang sakit, kemudian membuat melihat orang yang buta, membuat mendengar orang yang tuli. Begitu ya. Kenapa Tuhan Yesus melakukan itu semua? Karena Tuhan Yesus ingin menolong orang lain. Tuhan Yesus mau menolong orang lain. Tuhan Yesus kasihan. Kalau ada orang yang sakit, pasti dia akan merasa menderita. Sehingga Tuhan Yesus mau membuat mujizat untuk menolong orang lain. Ada yang tahu ini apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Menyembuhkan Bartimeus yang buta. Iya, menyembuhkan orang yang buta. Kalau ini Yesus membuat apa ya? Mujizat apa ya? Ada yang tahu? Mujizat yang dibuat Yesus di Kana. Ayo, ada yang tahu? Mengubah air menjadi anggur. Lalu Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh dan juga Tuhan Yesus menggandakan roti. Semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini karena Tuhan Yesus ingin menolong orang lain, ya. Karena mereka semua ini sedang menderita. Orang yang buta contohnya, sebentar kursor. Orang yang buta ini contohnya, ya. Dia tidak bisa melihat. Nah, dia menderita kan, kasihan ya orang yang tidak bisa melihat ya. Orang yang tidak bisa melihat itu kasihan karena mereka tidak bisa melihat keindahan dunia. Maka Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Dan juga Yesus mengubah air menjadi anggur pada pesta perkawinan di Kana. Karena kalau anggur yang disediakan pada pesta perkawinan ini habis, maka orang-orang yang membuat pesta pernikahan ini akan malu, ya. Sama kayak kalau ada orang menikah terus makanannya habis padahal tamunya masih banyak, maka mereka akan malu. Sama Tuhan Yesus mau membantu ini agar mereka tidak malu.
Lalu Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kalian tahu orang yang sakit kusta pada zamannya Tuhan Yesus itu dianggap sebagai orang yang sangat berdosa. Karena kusta itu penyakit yang sangat mematikan. Ya, anggota-anggota tubuh ini bisa diganti, tiba-tiba bisa terlepas sendiri. Nah, penyakit kusta adalah penyakit yang sangat mematikan. Sehingga pada zaman dahulu, penyakit kusta adalah penyakit yang sangat ditakuti. Dan orang yang terkena penyakit kusta dianggap sebagai orang yang memiliki dosa yang sangat berat. Sehingga dia menderita sakit kusta. Nah, Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan mereka. Juga Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Enak enggak sakit lumpuh? Enggak ada sakit yang enak ya. Semua sakit pasti membuat orang lain, pasti membuat dirinya sendiri menderita. Nah, kalau dia lumpuh begini, dia tidak bisa berjalan kemana-mana dengan mudah. Dia harus membutuhkan orang lain untuk dapat membopong dia. Ya, dan juga ini Yesus menggandakan roti. Nah, ketika banyak orang mengikuti Yesus, maka mereka semua banyak yang belum makan. Mereka semua kelaparan. Dan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang itu. Ya, semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus ini untuk menolong orang lain agar mereka tidak menderita. Yesus melakukan itu semua karena apa? Yesus melakukan itu semua karena cintanya kepada manusia. Ya, Yesus melakukan itu semua karena Yesus sangat mencintai manusia. Yesus sangat menyayangi manusia. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga. Kenapa? Iya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus menyayangi sesama kita. Kita harus menyayangi teman-teman kita. Kita harus menyayangi Jeremy, menyayangi Edo, menyayangi Michelle, menyayangi Kenneth, menyayangi Belva, menyayangi Elisa, semua ya. Bu Yosi nggak bisa sebutkan satu-satu. Kita harus saling menyayangi kepada sesama kita. Nah, jika ada orang yang menderita tidak kita tolong, maka mereka akan semakin menderita. Kalau kita lihat orang-orang misalnya di pinggir jalan, mereka sedang kelaparan. Aduh, aku lapar. Padahal kita memiliki banyak makanan, tapi kita tidak mau memberi. Enggak, ngapain, enak sekali mereka dikasih. Boleh begitu? Boleh? Enggak boleh. Kalau kita memiliki dan kita melihat mereka kelaparan, kita harus mau membagi. Kita harus mau memberikan kepada mereka. Karena apa? Karena kalau kita tidak menolong mereka, maka mereka akan semakin menderita. Hah? Menolong orang yang menderita berarti kita menghargai, kita menyayangi ciptaan Tuhan Yesus. Kita harus menolong dengan apa? Dengan ikhlas, tidak meminta imbalan, ya. Kalau kita menolong, kita tidak boleh meminta imbalan, ya. Kita harus menolong dengan ikhlas dan juga kita menolong tanpa disuruh. Ya, tanpa disuruh. Imbalan itu meminta kembali. Nah, misalnya Jeremy menolong Edo. Ya, Jeremy menolong Edo. Jeremy memberi makan Edo ketika jam istirahat. Lalu Jeremy berpikir gini, aku ngasih makan Edo ini biar besok Edo ngasih makan aku. Nah, gitu. Jadi meminta kebaikan kita kembali kepada orang yang sudah kita tolong. Nah, itu namanya meminta imbalan. Dan itu tidak boleh.
kita harus menolong dengan tulus ikhlas, ya. Kita harus menolong dengan tulus ikhlas dan juga tanpa ada yang melihat, ya. Bukan menolong untuk dipamer-pamerin. Ini loh, aku sudah membantu orang. Apalagi dibikin vlog di YouTube, ya. Hei, aku lagi bantu orang nih yang kesusahan. Nah, itu tidak boleh. Kita harus menolong dengan ikhlas. Nah, sekarang Kak Bu Yosi akan memberikan sebuah cerita kepada kalian tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah, salah satu contoh kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bartimeus adalah orang pengemis yang buta. Suatu hari, Yesus dan murid-muridnya sedang berada di kota Yeriko. Ya, Yesus dan murid-muridnya sedang berada di kota Yeriko. Di pinggir jalan ada seorang buta yang sedang mengemis. Ya, ada seorang buta yang sedang mengemis karena dia tidak bisa melihat, karena dia punya cacat, yaitu tidak bisa melihat, maka dia tidak punya pekerjaan. Pekerjaannya adalah meminta-minta atau mengemis, ya. Di pinggir jalan ada seorang buta yang mengemis. Namanya Bartimeus. Bartimeus melihat Yesus. Bartimeus itu merasakan, ya, tidak bisa melihat orang buta itu. Bartimeus merasakan kok banyak orang yang lewat dan rame. Kemudian Bartimeus itu berteriak, Yesus anak Daud. Bartimeus tahu, ya, Bartimeus tahu bahwa yang lewat itu Yesus karena dia mendengarkan percakapan orang-orang. Lalu Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang banyak itu menyuruh Bartimeus untuk diam. Shh, jangan rame, jangan berisik, jangan rame. Gitu, ya. Orang-orang banyak itu menyuruh Bartimeus diam. Tetapi yang dilakukan oleh Bartimeus apa? Bartimeus semakin keras berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, ya. Semakin dilarang untuk berbicara, Bartimeus semakin keras berteriak. Lalu Yesus mendengarkan teriakan itu dan Yesus berhenti dari berjalannya dan menyuruh muridnya untuk membawa Bartimeus kepadanya. Lalu murid Tuhan Yesus berkata, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia itu maksudnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memanggil engkau. Nah, Bartimeus akhirnya dituntun, ya. Bartimeus dituntun oleh muridnya Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Bartimeus pun berdiri. Bartimeus berdiri dan dia dituntun oleh murid Yesus berjalan menghampiri Yesus. Nah, Bartimeus berjalan menghampiri Yesus dan Tuhan Yesus berkata kepada Bartimeus, apa yang kamu inginkan? Nah, apa yang kamu ingin apa? Gitu, ya. Kamu ingin aku berbuat apa? Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kamu inginkan? Kamu ingin aku berbuat apa? Bartimeus kemudian berkata, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Nah, Bartimeus ingin agar ia dapat melihat. Lalu Yesus menjamah mata Bartimeus. Ya, tuh digambar tuh. Yesus menjamah mata Bartimeus dan Tuhan Yesus berkata,
melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa yang terjadi? Bartimeus bisa melihat. Ya, tiba-tiba terbukalah mata Bartimeus. Dan Bartimeus sangat senang karena dia dapat melihat kembali. Sekarang mata Bartimeus sudah dapat melihat lagi. Nah, akhirnya Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus. Nah, dia mengikuti Tuhan Yesus dengan banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, mengikuti Tuhan Yesus dan Bartimeus memuliakan Allah. Karena apa? Karena dia mengucap syukur. Karena dia bersyukur Tuhan Yesus telah menyembuhkan Bartimeus. Nah, anak-anak, karena merasa iba itu kasihan. Yesus menyembuhkan Bartimeus sehingga dia dapat melihat kembali. Pasti senang sekali Bartimeus. Ya, karena dia dapat melihat kembali. Banyak orang yang disembuhkan oleh Yesus lewat mujizatnya. Tidak hanya Bartimeus, ada orang yang lumpuh ya, yang tadi Bu Yosi berikan gambarnya. Ada orang yang lumpuh, ada orang yang tuli, ada orang yang sakit pendarahan, ada orang yang sakit demam. Juga Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal 3 hari. Banyak sekali mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Semua itu ia lakukan karena apa tadi? Karena Yesus menyayangi, Yesus mencintai manusia. Nah, Bu, kalau sekarang Tuhan Yesus nggak bisa buat mujizat lagi, bisa. Tuhan Yesus bekerja atau Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang melalui para dokter dan para perawat yang mengobati orang sakit, ya. Jadi para dokter dan para perawatlah yang menyembuhkan orang sakit. Karena apa? Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka, ya. Dan Tuhan Yesus membutuhkan kita semua. Tuhan Yesus membutuhkan kita semua membutuhkan kita semua untuk menolong orang-orang yang menderita, ya. Tuhan Yesus membutuhkan kita semua untuk menolong orang-orang yang menderita. Yang orang-orang yang menderita itu yang bagaimana saja? Yang orang yang miskin, orang yang butuh banyak perhatian, orang yang sakit. Nah, kalau ada temanmu sakit, apa yang harus kamu lakukan untuk menolong mereka? Kamu dapat mendoakan mereka. Kamu dapat menjenguk mereka, ya. Kamu juga dapat menghibur mereka, ya, sehingga mereka menjadi senang, ya. Tuhan Yesus selalu membutuhkan kita untuk menolong orang yang menderita. Misalnya di jalan kita melihat ada pengemis, ya. Kita melihat ada pengemis. Nah, kita dapat memberikan sedikit dari yang kita punya untuk menolong mereka, untuk membantu mereka, ya. Dan yang harus kita lakukan agar kita dapat melakukan itu semua adalah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus selalu memberi kita semangat, untuk dapat menolong orang yang menderita, ya. Kita harus memohon kekuatan dari Tuhan Yesus agar kita dapat selalu menolong orang yang menderita. Ada yang dapat menyebutkan contoh yang lain? Contoh harus kita tolong itu siapa saja? Putus. Halo. Putus. Halo. Bu Yosi putus. Putus. Masih putus. Ya. Enggak. Oke. Kita harus berdoa kepada
Tuhan agar kita selalu diberi semangat untuk dapat menolong orang lain. Nah, Bu Yosi mau tanya sekarang. Siapa saja sih yang perlu kita tolong? Ada yang bisa memberi contoh? Siapa saja yang perlu kita tolong? Butuh pertolongan. Ya, betul. Orang yang butuh pertolongan. Misalnya, ya, misalnya mama papa sibuk, ya. Mama papa itu membersihkan rumah. Nah, mereka juga membutuhkan pertolongan kita. Jadi kita harus membantu mereka. Tidak hanya itu, kita juga dapat menolong orang lain dengan cara memberi sedekah. Memberikan sedikit dari yang kita punya kepada orang yang tidak mampu. Juga kita dapat membantu orang yang menderita, misalnya kita mendoakan saudara-saudari kita yang sedang sakit. Banyak yang dapat kita lakukan untuk membantu orang-orang yang menderita. Yang pasti kita harus menolong orang lain dengan penuh. Kita harus menolong orang lain dengan penuh ya. Kita menolong orang lain dengan penuh cinta ya. Kita harus menolong orang lain dengan penuh cinta. Karena Tuhan Yesus selalu menolong kita, menolong orang lain, menolong banyak orang itu dengan cinta. Dan kita juga harus melakukan itu juga. Kalau kita tidak memiliki cinta, kalau kita tidak memiliki kasih kepada sesama kita, maka kita tidak akan dapat melakukan itu semua. Nah, oke, sudah selesai nih materinya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya. Nah, satu-satu. James, mau tanya apa, James? Lumpuh itu apa, Bu? Apa? Lumpuh. Lumpuh itu tidak bisa berjalan. Ya, sakit yang tidak bisa berjalan. Jadi biasanya dia pakai kursi roda untuk berjalan. Kalau orang-orang sekarang ya, mereka duduk di kursi roda dan mereka kemana-mana itu menggunakan kursi roda. Kalau zaman dahulu, zamannya Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berkarya, orang yang lumpuh itu ditidurkan di atas kasur yang bisa diangkat kemana-mana oleh banyak orang. Nah, jadi dia selalu membutuhkan banyak orang untuk menolong mengangkat kasurnya dia itu. Nah, seperti itu. Seperti yang Bu Yosi yang ada di gambar tadi loh. Nah, ini loh, sebentar ya. Bentar. Nah, seperti ini. Nah, ini kayak kasur gitu ya, kasur dari anyaman begitu untuk dia tidur. Nah, orang-orang itu mengangkat kanan kiri depan belakang ini agar si lumpuh ini bisa dipindahkan begitu. Itu ya, James ya. Ada lagi yang mau tanya? Kenneth. Nah, Kenneth mau tanya apa, Kenneth? Bu Yosi, kan Yesus rela wafat untuk menebus dosa manusia kan? Bagaimana Yesus bisa ngelakuin mujizat lagi? Nah, Bu Yosi, Yesus kan sudah wafat untuk menebus dosa manusia, tapi kan Yesus bangkit. Yesus sudah bangkit. Ya, Yesus berada di surga. Yesus berada di surga untuk selalu melihat kita, dan Yesus selalu memberkati setiap orang yang mau menolong. Ya, Yesus melakukan mujizat itu lewat orang-orang. Seperti tadi kalau ada orang yang sakit, ya,
dokter yang menyembuhkan, tetapi dokter itu mendapatkan berkat. Ya, mereka memiliki pengetahuan, mereka memiliki kepandaian. Kepandaian itu kita dapat dari siapa? Dari Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus kan yang memberikan kita kemampuan, kepandaian. Nah, begitu. Jadi, dengan kemampuan yang dimiliki oleh dokter itu, dokter dapat menyembuhkan pasien yang sakit. Nah, jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat melalui orang lain kalau sekarang ini. Begitu ya, Kenneth? Jelas, Kenneth? Jelas. Jelas? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mau tanya satu lagi. Boleh, tanya satu lagi. Tanya apa? Tanya apa, Kenneth? Kenapa kok Yesus mujizatnya lewat orang? Maksudnya lewat manusia. Iya, kan kalau dahulu kan Kenneth pertamanya tanya, kenapa kok Tuhan Yesus dulu membuat mujizat. Nah, sekarang sudah menebus dosa manusia, Tuhan Yesus membuat mujizatnya lewat apa? Lewat manusia. Karena kita tidak bisa melihat langsung Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus membuat mujizatnya melalui manusia. Begitu ya, Kenneth? Ya, oke. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Benar, aku mau tanya gini. Gimana Yesus kok bisa bangkit kembali? Kenapa, Kenneth? Kenapa Yesus kok bisa bangkit kembali? Kenapa Yesus kok bisa bangkit kembali? Iya. Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Memang sudah begitu yang tertulis dalam kitab suci dan sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dan Yesus telah dituliskan, dinubuatkan oleh para nabi, ia akan bangkit. Artinya Yesus itu berhasil melawan dosa. Nah, Yesus berhasil melawan dosa sehingga Yesus bangkit itu sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar Allah dan Yesus sudah menebus dosa manusia. Begitu ya, Kenneth? Iya. Jelas? Jelas. Jelas. Oke. Edo, tadi Edo panggil Bu Yosi kenapa? Aku mau tanya. Boleh. Yesus kok bisa tertinggal di bait Allah? Yesus kok bisa tertinggal di bait Allah? Iya. Yesus bisa tertinggal di bait Allah karena apa? Karena Yesus sedang asik ngobrol dengan para guru agama yang ada di bait Allah. Sehingga Yesus nggak tahu kalau orang tuanya sudah pulang. Dan juga orang tuanya nggak tahu kalau Yesus itu tertinggal karena Bunda Maria berpikir Yesus bersama dengan Bapak Yusuf. Dan Bapak Yusuf berpikir Yesus sedang berjalan bersama Bunda Maria. Karena biasanya orang-orang Yahudi itu berjalannya itu berkelompok menurut jenis kelamin. Jadi yang perempuan berjalan sendiri dengan rombongan perempuan. Yang laki-laki dengan rombongan laki-laki. Nah, anak-anak biasanya ikut dengan ayahnya atau dengan ibunya. Itu, Edo. Yesus itu tidak bisa dilihat langsung. Nah, Yesus itu tak terlihat. Yesus itu tidak bisa kita lihat langsung, tetapi kita bisa melihat lewat gambar-gambar yang ada, ya, lewat patung yang ada, ya. Tetapi Yesus selalu tinggal di dalam hati kita. Yesus selalu ada di dekat kita. Gimana? Kenapa? Bu Yosi, saya mau tanya Bu Yosi. Ya.
Kenapa Kenneth? Nah, Yesus tinggal di hati kita itu maksudnya apa? Yesus selalu ada di dalam hati kita. Karena apa? Karena Yesus selalu menyertai kita. Yesus selalu menemani kita. Makanya kita harus rajin berdoa agar Yesus tetap menyertai dan tetap senantiasa ada di hati kita. Nah, sebentar. Anak-anak, tidak semua pertanyaan yang kamu pikirkan itu bisa dijawab dengan pikiran kamu juga, karena kita harus memiliki iman, ya. Kita harus memiliki iman untuk dapat mengerti itu semua. Nanti semakin besar kamu akan mengerti, ya. Nanti semakin kamu besar, kamu akan mengerti kenapa Yesus kok ada di hati kita. Kenapa Yesus itu bangkit, ya? Yang pasti Yesus selalu menyayangi kita karena Yesus apa? Karena Yesus adalah sang sumber cinta kasih, ya. Maka kita harus rajin-rajin berdoa. Itu ya, Edo. Jelas nggak jawabannya Bu Yosi atau malah bikin bingung? Jelas nggak? Bingung? Jelas. Oke. Oke, sudah ya. Sekarang kita mau mengerjakan jamrut. Ya. Kita mau mengerjakan jamrut. Silakan dibuka halaman 60. Yuk, buka jamrut halaman 60. Ada airnya. Sudah? Karena tadi saya gigi. Ya. Sudah dibuka semua. Ya pakai tutup. Jamrut halaman 60 sudah dibuka semua. Sudah. Oke, Sudah. Nah, sebelum Bu Yosi mulai mengerjakan lembar pengetahuan, masih ada yang mau bertanya tentang Yesus teladanku? Aku ingin seperti Yesus. Ada yang mau bertanya? Sudah ya? Tidak ada? Sudah jelas? Mau bertanya. Ya, siapa itu yang mau bertanya itu? Faro. Ya, Faro. Mau tanya apa, Faro? 60. Kenapa? Bu Yosi tidak begitu. Habis diperhatikan halaman 60. Penyakit kusta itu masih ada sampai sekarang ya? Masih, tapi tidak banyak orang yang menderita sakit kusta. Dan sekarang pengobatannya sudah lebih bagus, lebih baik. Jadi tidak sampai menyebar kemana-mana. Masih ada, Faro. Oke, sudah? Kalau sudah, kita mau Tanya apa? Siapa itu yang bertanya? Kenneth, apa Kenneth? Ya sih, sudah saya kerjakan halaman. Oke, Osvaldo, good. Bentar ya, habis ini kita akan menjawab bersama-sama. Aku tahu segalanya ya, dari mana ya? Tahu segalanya. Habis rumah. Kenapa, Kenneth? Saya tahu Osvaldo. Kenneth, kenapa? Kenapa Yesus tidak tahu segalanya? Karena Yesus itu adalah Allah. Jadi Yesus tahu segalanya karena Yesus adalah Allah. Ya? Oke? Sudah ya? Maksudnya Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan. Jadi dia tahu segalanya.
Karena memang dia memiliki kuasa untuk tahu segalanya. Gitu. Ya. Karena Yesus adalah Tuhan. Sehingga Yesus memiliki kuasa. Yesus berkuasa untuk tahu segalanya. Gitu ya, Kenneth? Kenneth? Ya. Sudah jelas? Oke. Sekarang kita mau kerjakan halaman 60 ya. Semuanya. Yuk, kita mau kerjakan. Nomor 1, Bu Yosi minta yang membaca nomor absen 1. Siapa nomor absen 1 ya? Saya, Bu. Oke, Adrian. Ayo, Adrian. Karena engkau tidak kepadaku, maka engkau sembuh. Karena engkau kepadaku, maka engkau sembuh. Karena engkau apa? Buta. Karena engkau percaya kepadaku, maka engkau sembuh. Ayo diperbaiki dulu jawabannya yang salah. Nondok saya baca. Nomor absen 2. Apa ya nomor absen 2 Orang ya? sakit dan lemah sangat membutuhkan bantuan. Orang sakit bantuan. Orang sakit dan lemah sangat membutuhkan bantuan. Nomor 3. Orang perlu kita perhatikan. Nomor 4. Nomor 4. Siapa nomor 4? Nomor absen 4. Nomor absen 4. Siapa nomor absen 4? Kalau nggak ada, Bu Yosi deh yang baca. Saya aja, Bu. Membaca, Bu. Kalau saya nomor absen 4. Ya, saya. Ayo, siapa yang mau baca? Saya soalnya nomor absen 16. Oke. Ya. Kenneth. Ketika bisa memberi bantuan kepada orang yang miskin, kita merasa bahagia. Ketika bisa memberi bantuan kepada orang yang miskin, kita merasa bahagia. Betul sekali. Nomor 5. Nomor 5. Siapa nomor absen 5? Oh ya, mari kita cek ngomong. Tiara. Iya sih. Aku nomor 16 yang tadi. Itulah namaku. Ini nomor 4 Diandra belum baca, Bu. Oh ya. Anaknya nangis. Oh iya. Ayo Diandra nomor 4. Sudah, saya sudah bilang. Diandra baca yang nomor 5, Diandra, karena tadi dipanggil enggak ada jawaban, Diandra. Ayo, nomor 5, Diandra. Ayolah.
Tunggu semuanya diam dulu. Biar Diandra baca dulu. Ayo Diandra nomor 5 Diandra. Teladan orang tua untuk mengasihi sesama perlu kita ikuti. Perlu kita ikuti, betul. Nah, sekarang nomor 6. Nomor 6 yang baca nomor absen 5. Kiara yang nomor absen. Nah, yuk Kiara, nomor absen 5. Nomor 6-nya enggak ada. Ada, nomor 2. Yosi Romawi 2 nomor 1. Maaf. Nomor 2 Romawi 1, Kiara. Keinginan orang sakit sembuh. Keinginan orang sakit, betul sekali, sembuh, D. Nomor 2, nomor absen 6. Terhadap orang miskin dan cacat. Apa? Belas kasih. Belas kasih, betul. Sekarang nomor absen 7. Excel. Iya, Excel ada yang salah. Aku nggak bisa lihat semuanya soalnya. Nomor absen 7. Nomor absen 7 itu Excel. Excel nggak ada kan? Oh, Iya, tadi Excel nggak ada. Sekarang nomor absen 8 deh, nomor absen 8. Asfalto. Asfaldo. Bisa videonya. Nanti ya. Nah, Bu Yosi aja deh yang baca deh. Excel. Ya, Excel. Excel nomor 3 Excel. Kamu absen berapa? 9. Ini absen berapa? Sudah terakhir loh ya, sudah teriak. Kita melihat. Keinginan orang buta adalah melihat. Betul. Melihat. Ya, nomor 4. Adakah Osvaldo? Ada. Ada. Ayo, nomor 4. Lagi. Jadi sama Mana Osvaldo? Nggak ada ya? Menghilang mungkin, Mem, Bu. Oke, kalau gitu Ya, nomor 9 dulu. Nomor absen 9. Usaha dengan tekun berhasil. Usaha dengan tekun berhasil, betul sekali. Nomor 5, nomor absen 10. 10 siapa ya? Ayo, siapa sih? Lexi. Tangannya jangan menutupi, Lexi. Bapak Lexi, ayo. Bantu orang. Lexi, Bu Yosi nggak bisa lihat wajahnya Lexi. Tangannya mundur, Lexi. Jangan menutupi kamera. Nah, ayo. Bisa membantu orang lain. Apa bisa membantu orang lain? Baca Perasaannya dulu pertanyaannya. bagaimana?
Bahagia. Iya, betul sekali. Sudah ditulis dulu. Tulis dulu, sudah semua? Sudah, kalau sudah, kita lanjut ke Romawi 3. Bentar ya. Aku nomor absennya 20. Ya. Iya. Jeremy yang 21. Yang 22 siapa? Jeremy berapa? Ya, sekarang nomor 11. Ayo nomor 11. Kamu yang 20. Kamu yang 21, Naomi. Nomor absen Enak, 11. Aku. Ya, Gwen. Naomi. Gwen, ayo Tunggu dulu. Gwen. Naomi tunggu Ya. dulu. Gwen yang jawab. Bukan karena ia ingin bisa melihat. Betul sekali, karena ia ingin bisa melihat. Karena ia ingin bisa melihat. Nomor 2. Nomor 2, nomor absen 12. Siapa ya nomor absen 12? James. Kamu aku pulang. Mana James? Ayo, mama pulang. Ayo. Baca James. Lagi. Yesus mau menyembuhkan Bartimeus karena merasa kasihan. Ya. Yesus menyembuhkan Bartimeus karena merasa kasihan. Nomor 3. Nomor 3 siapa ya? Selanjutnya nomor absen 13. Tovan. 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 Yesus menolong semua orang yang datang padanya tanpa Yesus menolong semua orang yang datang padanya tanpa memilih-milih. Yesus menolong semua orang yang datang padanya tanpa memilih-milih. Nomor 4. Nomor absen kesimbangan 14. juga nggak boleh. Kenapa? Kesimbangan juga boleh atau enggak? Kasih apa? Itu timbalan juga boleh atau enggak? Ini kan pertanyaannya Yesus. Kenapa, Ken? Oke, ayo nomor absen 14. Siapa nomor absen 14? Katarina. Katarina. Orang miskin melupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Nomor 5. Nomor absen 15. Nomor absen 15. Apa ya? Nomor absen 15 ya. Keiko, ayo Keiko.
merawat anaknya yang sakit dengan hati penuh. Penuh apa? Ibu merawat anaknya yang sakit dengan hati penuh. Penuh apa ya? Penuh kasih sayang. Penuh kasih. Penuh Kasih. Sayang. kasih. Boleh penuh kasih sayang juga boleh. Nah, sudah ditulis semua. Kalau sudah, kita mau melanjutkan. Nomor 1, Romawi 4. Nah, Ibu Yoti aja ya yang baca soalnya ya. Nomor 16. Nah, Ibu Yoti. Aku 20 belum giliran. Bisa lu manani. Apa yang diucapkan Bartimeus ketika Yesus lewat di depannya? Diucapkan Bartimeus ketika Yesus lewat di depannya. Yo, apa tadi? Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Aku sama saya bedanya apa? Sama aja, nggak ada bedanya. Ya. Ditulis. Sudah. Bu, suaranya masih di mute. Sudah. Nomor absen 17. Siapa nomor absen 17? Nelson. Yuk, Nelson. Nelson. Ayo dibaca, Nelson. Soalnya, Nelson. Bagaimana pertanyaan Yesus pada Bartimeus? Bagaimana pertanyaan Yesus kepada Bartimeus? Ya. Apa yang ingin aku perbuat untukmu? Nomor 2, itu jawabannya nomor 2. Sekarang nomor 3. Nomor 3, nomor absen 18. Itu. Berapa? Say.
Apa jawabanmu jika sudah Bartimeus? Apa jawabanmu jika kamu sebagai Bartimeus? Apa jawabanmu? Yesus tolong sembuhkan aku. Iya. Yesus tolong sembuhkan aku. Oke, ditulis dulu. Selesai. Ya. Kalau sudah selesai, bukunya ditutup. Kita lanjutkan minggu depan ya. Kalau sudah selesai, ayo bukunya ditutup. Kita mau. Iya, Bu Yosi tunggu. Sudah. Yang sudah selesai, bukunya bisa ditutup. Kita mau persiapan berdoa. Selesai. Sudah? Oke, kalau sudah, Bu Yosi stop share ya. Sekarang kita mau berdoa. Kita sudah menyelesaikan pelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita mau berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa yang mau bantu Bu Yosi buat pimpin doa? Aku. Siapa itu? Naomi. Naomi. Hari ini kan gilirannya James. Oh, hari ini gilirannya James. Oke. Ayo, James. James bantu Bu Yosi berdoa ya. Yuk. James pimpin doa ya. Yuk. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ayo James, Bu Yosi bantu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau. Yang keras James. Yang keras James, karena Engkau telah memberkati kami sepanjang pelajaran hari ini. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami mohon berkat-Mu untuk makanan, minuman yang akan kami nikmati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima
Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran agama hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bu Yosi. Terima kasih Bu Yosi. Ya, sampai jumpa minggu depan ya. Sampai jumpa. Nanti sampai apa? Ya. Ulangannya apa? Nanti semakin